Shalom warga kerajaan, selamat Paskah. Selamat Hari Kebangkitan Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Tanda di mana Yesus telah menang atas maut. Yesus telah menang atas kutuk dosa. Yesus telah menebus hidup kita dan membayar dosa kita dengan lunas. Hari ini kita telah menjadi hidup baru. Dan inilah yang menjadi landasan iman kita, yaitu kemenangan Putra Allah itu sendiri. Dan mari kita beribadah kepada Allah dengan penuh ucapan syukur, seperti yang dikatakan Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita beribadah kepadanya menurut cara yang berkenan kepadanya dengan rasa hormat dan takut. Dan hari ini kita akan dilayani oleh gembala kita, Pastor Daniel Januar Tanujaya. Berikut adalah pengumuman untuk pekan ini. Ikuti terus podcast Kingdom Insight yang diadakan setiap hari Selasa pukul 19.30 di channel YouTube kami Rock Surabaya. Dan kami mengundang jemaat sekalian untuk bersama-sama hadir di dalam acara Breakthrough Pray and Worship Night yang diadakan hari Jumat tanggal 22 April jam 19.00 di Rock Royal Residence. Dan bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau dengan scan QR Code berikut ini. Oke warga kerajaan, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang penuh dengan kuasa, mari kita saksikan suara gembala berikut ini. Shalom warga kerajaan, penuh sukacita kita di dalam perayaan yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan tema yang kita ambil, More Than Amazing Grace, Heavenly Grace. Karena itu mungkin kalau dikasih judul, saya berkhotbah tentang The God That Stooped Down, Tuhan yang membungkuk ke tanah. Kita melihat dalam Yohanes pasal ke-8, satu kisah yang menggambarkan siapa Tuhan dan Allah kita dan Raja kita itu. Seorang perempuan yang tertangkap basah berzina. Jadi bukan lagi kata orang, bukan karena konten porno, tetapi tertangkap dalam keadaan bukan tertangkap kering, tertangkap basah. Dilemparkan ke depan Yesus. Saya bayangkan dalam film The Passion itu. Dan pada saat itu mereka berkata, Guru, menurut hukum Musa, wanita semacam ini, bukan pasangan ya, wanita semacam ini, wanita selalu jadi sasaran. Harus dirajam dengan batu sampai mati. Apa katamu? Dan Yesus membungkuk ke tanah dan menulis. Seorang raja tidak akan membungkuk ke tanah. Dia datang sebagai hamba. Dia mengosongkan dirinya, kenosis. Ketika menciptakan manusia pertama Adam, Allah turun dari langit. Dan bukan cuma berjejak di tanah, membungkuk ke tanah, mengotori tangannya yang mulia, membentuk tubuh daripada Adam. Dan mengembuskan nafas kehidupan, roh dari sorga, tapi tubuh dari bumi. Dan Yesus menulis ke tanah. Pada saat itu mereka mengajukan satu jebakan buat Yesus. Kalau Yesus berkata, emangnya gue pikirin rajam saja. Dia akan berurusan dengan otoritas Romawi. Tetapi kalau dia bilang, jangan dong, kasihan kan. Beri dia kesempatan. Maka dia dalam posisi susah. Berarti dia melanggar hukum Taurat. Tapi dia berkata, barang siapa tidak pernah berbuat dosa. Hendaklah dia melemparkan batu yang pertama kali. Dan kemudian dia kembali membungkuk ke tanah. Tapi sebelumnya dia bangkit. Ini gambaran bagus. Waktu Jumat Agung dia membungkuk ke tanah. Bahkan ketika dia memanggul patibulum, bagian horizontal dari salib. Tuhan yang tidak pernah membungkuk itu, membungkuk karena beban daripada salib. Saya dengar sekitar 50 kilogram. Sehingga dia terjatuh beberapa kali. Dia membungkuk kembali dan menulis di tanah. Itu jari yang pernah membuat 10 perintah Allah dengan jarinya. Dan dalam Alkitab jari selalu berbicara the Spirit of the Lord, kuasa Tuhan, the power of God. Dan kemudian mereka mundur satu persatu dari yang paling tua sampai yang paling muda. Ada banyak sekali
spekulasi apa yang ditulis Yesus. Tapi saya percaya jari itu mengukir di hati mereka. Hati mereka tersentuh. Lalu kemudian Yesus bertanya pada wanita itu. Dia berdiri lagi. Cuma ada wanita itu. Di manakah orang yang menghukum engkau? Where are thou accuser? Accuser itu penuduh, pendakwa. Iblis itu diabolos, pendakwa. Jangan yang suka menghakimi orang nunjuk-nunjuk jari ya anaknya si pendakwa, saudara-saudara kita itu. Tidak ada Tuhan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus datang bukan cuma ngampuni dosa, tapi menyelesaikan ketidakbenaran dan memberikan kita grace, yaitu anugerah untuk bisa tidak berbuat dosa. Yesus digoda dengan segala temptation, tapi tidak pernah jatuh kepada temptation ataupun rayuan. Kiranya kuasa yang sama bekerja pada kita. Heavenly grace. Haleluya. Amin. Demikianlah suara gembala yang telah kita dengarkan. Dan saya percaya suara gembala ini bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur. Kami bersyukur, kami menyembah Allah yang baik. Kami mengucap syukur, kami menyembah Bapa yang baik. Bapa yang telah memberikan putranya satu-satunya sebagai pendamaian atas dosa kami. Hari ini Tuhan, ketika kami datang kepadamu, kami datang dengan penuh kepercayaan diri karena kami tahu dosa kami telah ditebus, kehidupan kami telah ditebus, kami telah menjadi warga yang baru, kami telah memiliki status yang baru di dalam Engkau. Dan terima kasih karena darah Yesus membuat kami boleh beribadah dengan pendamaian atas darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah ini dengan penuh sukacita karena kami percaya ibadah ini penuh dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah warga kerajaan. Shalom, terpuji nama Tuhan. Kita semua ada di tempat ini dan percayalah Tuhan kita sudah bangkit memberikan kita keselamatan. Mari bersukacita. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Mari yang percaya, mari bersama katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari kita bersama dan bersukacita. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali katakan bersama, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Berapa banyak percaya Yesus kita dahsyat. Dia telah bangkit bagi kita semua, memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Mari katakan, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Mari katakan, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari tepuk tangan sama-sama dan bersuka cita. Yesus kita sudah bangkit. Indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari kita sama-sama. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari katakan, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi bersama, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih. Yang kami ingini, yang kami rindukan Tuhan, hanyalah pribadi-Mu. Menyenangkan-Mu setiap waktu itu kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir
di bait sucinya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Kami rasakan kehadiran, rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya,
ibu saudara, mari dengan iman, dengan sungguh-sungguh bersama-sama kita naikkan syukur, kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, bersama-sama kita katakan, nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu, nyanyi ini kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan. Haleluya, nyanyi haleluya, haleluya, Mari sembah Dia, Anak Domba Allah yang kudus. Sembah Dia, selama-lamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kami, Yesus Tuhan. Kau yang terindah, oh yang terbaik bagiku. Kasih-Mu melebihi hidup kami, Yesus Tuhan. Mari sembah Dia. Terima kasih, terima kasih,
Kiara lama sikira lama lama lama. Kiara lama sikira lama 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 lama. Kiara lama sikira lama lama lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Memujimu, menyembahmu Tuhan, itu kerinduan kami. Yesus, terima kasih, sebab Kau yang termulia, tiada yang lain Tuhan, tiada yang seperti-Mu, layak dipuji dan disembah. Sebab Kau mulia, Kau yang termulia Tuhan, dan Kau yang layak terima segala pujian kami. Terima kasih Tuhan. Domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji dan duduk di tahta, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, sama-sama katakan, Kau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang atas semua yang di Haleluya, bersorak-sorai kemuliaan buat Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita berada di minggu yang luar biasa dan sangat menggairahkan. Why? Karena kita sedang merayakan Paskah, kebangkitan daripada Tuhan kita. Dia bukan hanya mati bagi kita, dia juga bangkit bagi kita. Karena itu hari ini sebelum kita sama-sama merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Kebangkitan kepada saudara semua. Dan biarlah kiranya kuasa
apa yang dia lakukan lewat kematiannya dan kuasa daripada kebangkitannya sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan yang menyatakan dan memberikan landasan yang kokoh dan kuat bagi kita tentang anugerahnya, anugerah ilahi yang siapapun tidak bisa beri buat kita selain daripada Dia sendiri. Raja, Tuhan, kekasih hati kita, Allah yang sangat mengasihi kita. Roma pasal yang kelima, buka bersama dengan saya ayatnya 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca Roma pasalnya yang kelima ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan dikatakan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mungkin seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan oleh Allah oleh kematian anaknya, lebih lagi yang sekarang telah, berulang kali kalau sudah perhatikan ada kata telah berarti sudah ya. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, saudaraku, salah satu tema sentral daripada kitab Roma sebetulnya berbicara tentang sesuai dengan apa yang kita baca. Keselamatan oleh kasih karunia lewat korban Kristus dan saya percaya juga kuasa kebangkitannya di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita melihat daripada apa yang tadi saudaraku dikerjakan dan telah dikerjakan oleh Dia, yaitu keselamatan oleh anugerahnya, keselamatan oleh kasih karunia-Nya, lewat korbannya dan juga lewat kebangkitannya bagi kita semua di dalam kehidupan kita. Maka motivasi daripada semua tindakan penyelamatan Allah, saya percaya hanya satu, kasih. Ya, karena Dia begitu mengasihi kita, karena saudaraku cintanya bagi kita semua, ya, yang melampaui bahkan apa yang saudaraku terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tadi memperhatikan dan membaca dengan sungguh-sungguh, maka kita menemukan even lewat pemberontakan-pemberontakan kita kepada Dia dan kehidupan yang tidak berkenan, Dia tetap mengasihi kita. Dia memutuskan dan Dia telah, saudaraku, mengasihi kita. Roma pasal 5 ayat yang kelima tadi berkata, dan pengharapan kita tidak mengecewakan. Maksudnya pengharapan kita di dalam Dia itu tidak akan mengecewakan kita. Kenapa? Karena dikatakan, garis bawah ini, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Kasih-Nya telah dicurahkan, di dalam telah dicurahkan. Jadi saudara jangan bertanya lagi misalkan begini, apakah Dia mengasihi saya? Saudara, kasih itu telah dicurahkan oleh Roh Kudus yang telah, perhatikan itu, dikaruniakan kepada kita. Ya, di dalam satu ayat ini aja 2 kali dipastikan oleh firman Tuhan. Apa itu saudara? Yaitu bagaimana saudaraku oleh kasih-Nya di dalam pekerjaan daripada Roh-Nya yang telah dilakukan itu. Saudara, pengharapan kita tidak mengecewakan. Dan saya percaya kasih karunia-Nya itu tidak berhenti bekerja sampai di situ. Sebab apa saudaraku? Kasih karunia-Nya. Makanya tadi di depan saya berkata bahwa tidak ada yang bisa memberikan kasih karunia semacam ini selain daripada Dia sendiri. Selanjutnya dinyatakan di ayat yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6 berkata demikian. Karena waktu kita masih lemah. Jadi kita ada dalam keadaan lemah ini. Ya, dikatakan Kristus telah mati untuk kita. Untuk kita yang bagaimana atau siapa? Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Wow, saudara, Tuhan menyelamatkan kita bukan karena kita ini pantas. Tuhan menyelamatkan kita juga bukan karena kita ini layak untuk mendapatkannya. Tetapi hanya oleh kasih karunia-Nya. Jelas saudara. Mengapa demikian? Karena Alkitab berkata Dia sudah mati bagi kita ketika kita dalam keadaan lemah. Nomor 1.
Yang kedua dikatakan kita adalah orang-orang durhaka. Nomor 2, kalau kita lompat ke ayat yang ke-10, maka kita menemukan kata seteru. Bahkan ketika kita masih menjadi seterunya. Saudara, udah lemah, durhaka, lalu menjadi seteru. Saudara, pantas enggak kita menerima karyanya itu? Pantas enggak, saudaraku, dia menyelamatkan kita? Karena itu kalau saya boleh simpulkan, saudara, bahwa dia rela ya membebaskan kita dari dosa-dosa kita, membayar dosa-dosa kita, membayar segala harga pemberontakan kita, dan menyelamatkan kita terlepas dari, dengar baik-baik ini, perbuatan kita. Perbuatan apa Pak yang dia bakal nggak bisa tebus? Nggak ada, saudaraku. Dari kalau saudara bayangkan 3 hal itu aja, itu udah wow banget. Saudara. Maksudnya kalau dari pihak kita, itu udah ngeri banget kan. Tapi Tuhan, saudaraku, menyelamatkan kita memang bukan karena baik buruk kita dulu, tidak, saudara. Ya, nah karena itu lebih dari semuanya. Di ayatnya yang ke-7 dan di ayat yang ke-8 ditulis demikian. Roma pasal 5, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Sebab dikatakan demikian. Tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ini memang terjemahan rada sedikit agak tidak mudah untuk dipahami ya. Tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Ya, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Tapi saya ingin ambil nanti perbandingan dari terjemahan yang lain ya. Nah, the translation ya saudara. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah, sekali lagi saudaraku, mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di wrap up di sini ya, disimpulkan di sini. Bagaimana dikatakan waktu kita tuh masih dalam dosa-dosa kita. Dia sudah mati bagi kita. Saudara, dalam terjemahan The Message, ya, sebuah terjemahan parafrase, dikatakan demikian. We can understand someone dying for a person worth dying for. And we can understand how someone good and noble could inspire us to selfless sacrifice. Sampai di sini kita jadi lebih paham ayat yang ke-7 itu. But ayat yang ke-8, God put His love on the light for us by offering His Son. Ini yang dahsyat ya. In sacrificial death, kematian yang yang berkorban untuk mati itu tadi. While we were of no use whatever to Him. Terjemahannya kira-kira begini. Kita bisa memahami seseorang yang mati untuk orang yang layak. Jadi kalau ada orang yang layak, yang pantas, kita bisa paham ada orang yang mau mati bagi mereka. Karena memang pantas gitu untuk orang berkorban karena kehidupan mereka misalkan. Dan juga memahami bagaimana seseorang yang baik dan mulia bisa menginspirasi kita untuk berkorban tanpa pamrih. Jadi kalau kita melihat orang yang baik, orang yang mulia, maka perbuatan-perbuatan mereka tuh bisa menginspirasi kita untuk kemudian kita bisa berkorban tanpa pamrih. Ayat yang ke-11, tetapi Allah mempertaruhkan kasih-Nya bagi kita dengan mempersembahkan putranya mati bagi kita saat kita tidak berguna apapun baginya. Wow, saudara. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi Allah mempertaruhkan kasih-Nya, put His love online, dikatakan tadi itu bagi kita dengan mempersembahkan putranya mati bagi kita saat kita tidak berguna apapun baginya. Ada satu pertanyaan yang penting di sini yang perlu kita renungkan. Saudara, Tuhan mati bagi kita. Pertanyaan begini, apakah itu menjadi jaminan bagi setiap manusia untuk kemudian menerima, percaya kepada korbannya, kepada kematiannya? Kita tahu jawabannya kok, tidak. Tidak ada jaminan
ketika dia mempersembahkan hidupnya, kemudian kita menerima itu dengan rasa syukur, kita menerima itu dengan kedua belah tangan terbuka, kita menerima itu dengan kerelaan hati. No at all, tidak ada jaminan. Tapi toh Yesus datang ke atas muka bumi ini 2022 tahun yang lalu dan kemudian mati bagi kita. Saudara, di dunia ini hampir-hampir tidak ada seorang pun yang rela mati bagi orang-orang yang tadi itu lemah, durhaka, seteru, ya, hal-hal yang masih hidup dalam dosa. Enggak ada orang yang mau mati untuk orang-orang yang mati bagi tadi seteru itu kan musuh, saudara. Mati bagi musuh. Saudara mau mati bagi musuh-musuh saudara? Saudara mau mati bagi orang yang membenci saudara? Tapi saya beritahu saudara hari ini, inilah yang persisnya Tuhan lakukan bagi kita. Inilah yang saudaraku merupakan gambaran, bukan gambaran ya, fakta yang sesungguhnya yang dia lakukan bagi hidup saudara dan bagi hidup saya. Pertanyaan yang lebih penting lagi, bagaimana kita bisa meragukan kasih-Nya dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa meragukan kasih-Nya? Kasih yang demikian dahsyat, yang demikian luar biasa, kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak ada bargaining di situ, saudara. Kasih yang unconditional, kasih yang tanpa syarat. Ya, nggak ada syarat apa-apa. Maka itu dibilang kasih karunia tadi itu. Itulah divine grace. Hanya kasih karunia ilahi. Saudaraku yang sanggup untuk melakukan dan mengerjakan itu. Dan ini baru separuh, ya. Belum bagian yang lain lagi, saudaraku. Dan kita tahu kemudian bagaimana di ayat yang ke-9 dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Jadi kita ini tidak ada benar-benarnya sama sekali. Tetapi karena korbannya, karena darah yang tercurah, darah yang menghapus dosa. Saudaraku, kita hidup dalam kebersalahan kita. Bahkan dikatakan maut ada di depan kita. Dan kemudian kita dilepaskan dari semuanya itu. Karena apa? Karena darah penebusan yang dia lakukan bagi kita. Setiap kali kita melakukan perjamuan, selalu saudara diingatkan ketika kita mengangkat cawan, itulah cawan kematian yang diminum oleh Tuhan. Sehingga kemudian itu menjadi cawan pengucapan syukur bagi kita. Ya. Dan itulah yang kemudian membuat kita tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa, tetapi di dalam berkat, kepenuhan berkat yang daripada Dia. Sebab katakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita dikatakan begini, pasti. Mengapa Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus menuliskan ayat ini begitu yakin dengan hal ini, saudaraku. Karena dia tahu ya apa yang Tuhan lakukan itu ya dan amin. Dikatakan kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara, kata lebih-lebih, tadi ada perkataan itu ya, lebih-lebih karena kita. Kata lebih-lebih itu menunjukkan sebuah pengertian bagaimana Tuhan secara terus-menerus mengasihi kita dan kita mengalami pembenaran bahkan hidup dalam kemenangannya. So, sebentar lagi kita akan move pada another part dari Paskah, peringatan Paskah, saudara. Ya, jadi bagaimana secara terus-menerus Dia mengasihi kita. Dan kemudian kita mengalami pembenaran. Bahkan hidup dalam kemenangannya. Saat kita gagal misalkan hidup dalam kekudusan. Maka kebenaran bahwa Dia itu telah mengasihi kita dan lebih even mengasihi kita pada saat sekarang daripada saat kita mengenal Dia. Maka itu akan menjauhkan kita dari segala tuduhan. Karena once saudara jatuh, atau kita mengalami kegagalan, maka tuduhan demi tuduhan akan datang dalam kehidupan kita. Kita tahu musuh kita, salah satu nama musuh kita adalah penuduh saudara-saudara, the accuser of the brethren. And constantly dia accuse kita, dia tuduh kita, dan itu yang kemudian membawa kita hidup di dalam, saudaraku, mungkin penyesalan. Tapi penyesalan beda dengan pertobatan. Penyesalan ya bukan tidak berguna, ya. Tapi orang menyesal saja, belum tentu dia berubah. Hanya pertobatan yang membawa pada perubahan. Dan pertobatan terjadi karena, saudaraku, kita mengalami kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kita menerima anugerah-Nya di dalam kehidupan kita.
Ya, dan hanya lewat semuanya itu, maka itu yang bisa membawa kita dekat kepada Dia, mendekat kepada Dia. Ya, barulah kemudian ayat yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Dikatakan sebab jikalau ketika kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya, lalu ayat yang ke-11, dan bukan hanya itu saja, dikatakan kita bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Oleh Dia, melalui Dia, lewat Dia. Lewat apa? Lewat kematiannya, lewat korbannya bagi kita. Maka dikatakan kita memperoleh kepastian keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Dan kita hidup bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus. Karena apa? Karena pendamaian yang Dia kerjakan bagi kita. Kita bukan hanya memperoleh jaminan keselamatan lewat korbannya, tetapi this is another part, kita juga mengalami kemenangan oleh kebangkitannya. Kenapa saya begitu yakin? Karena kata pendamaian itu jadi kata kunci dalam ayat yang kita baca. Saudaraku, diterjemahkan dari istilah kata lage. Kata lage artinya apa? Kata lage itu simple. Kata lage itu artinya adalah pertukaran. Di atas kayu salib terjadi sebuah exchange. Tanda X seringkali juga dipakai untuk tanda salib. Ya, kenapa dulu simbol salib ini yang merupakan kengerian, saudaraku? Karena tidak ada hukuman yang mengerikan, saudaraku, selain daripada disalib. Sakitnya, penghinaannya, ya saudara, deritanya itu wow. Itu begitu sadis, saudara. Jadi kalau orang lihat salib zaman dulu, orang diberitahu tentang salib zaman dulu, itu merupakan sebuah kengerian. Tapi saudara lihat hari ini salib dibuat menjadi kalung yang dari berlian, dari emas, dari anting, kemudian mungkin cincin dan berbagai bentuk hiasan yang lain. Ketika orang melihat salib, orang melihatnya dari sisi yang berbeda. Orang melihatnya dari sisi yang sama sekali berlawanan, saudaraku. Dari yang orang-orang abad pertama pahami. Dan saudaraku, di atas kayu salib terjadi pertukaran. Setidaknya saya menemukan ada 3. Pertama, dosa kita ditukar dengan kebenaran. Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang dikatakan telah dibenarkan. Ayat ini tadi kita sudah baca juga. Oleh darahnya kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Terjadi pertukaran. Saudaraku, dosa ditukar dengan kebenaran. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Terjadi pertukaran. Nasibnya Kristus ditukar dengan nasibnya kita. Ya, Dia yang menerima penghukuman itu, Dia yang menerima maut itu, sementara kita ada di dalam kebenarannya. Ya. Makanya ada lagu tuh dibilang, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. It's yes, saudaraku. Iya, betul itu. Lalu juga yang kedua, penyakit kita ditukar dengan kesehatan yang daripada Dia. Penyakit kita ditimpakan kepada Dia. Ya, 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Lalu dikatakan demikian, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kalau ada saudara yang hari ini mendengar akan berita ini, mendengar akan Injil kerajaan sorga, Injil yang menyelamatkan, Injil yang juga memulihkan saudara, katakan ya, katakan amin, amin, amin. Oleh bilurnya, saudara bukan hanya sembuh, saudara pulih total, saudara sehat
dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kesedihan kita ditukar dengan sukacita yang daripada Dia. Saudara ngalami kesedihan apa hari ini? Dikhianati, dikecewakan, ditekan, dibully, luka-luka emosional kita, saudaraku, hari ini maupun dari masa lalu kita. Yesaya pasal 61 ayat yang ketiga berkata, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Abu adalah gambaran kedukaan. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Haleluya. Inilah yang tepatnya, secara tepatnya saudaraku, dilakukan oleh Tuhan kita, dilakukan oleh Kristus bagi kita. Dia yang akan menghapus air mata, segala kedukaan, segala tekanan, segala beban emosional dalam kehidupan. Menggantinya dengan sukacita sorgawi, divine joy, joyfulness yang daripada Dia di dalam kehidupan kita. Hanya di dalam Dia kita bisa menemukan semuanya itu. And then the last but not least, ada 3 ayat yang saya mau bacakan buat saudara. Di dalam Roma pasal 6 ayat 10 dan ayat 11 dikatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selamanya. Kita sudah bahas ini, tetapi kita juga singgung bagian yang keduanya dikatakan, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku, tadi di depan juga kita sudah melihat, kita singgung bagaimana kematian Kristus membayar dosa kita. Kebangkitannya menjamin setiap kemenangan di dalam kehidupan kita. Karena itu Paulus katakan, kamu mati bagi dosa. Kamu memandang itu. Kenapa? Kematian yang Yesus lakukan itu adalah kematian bagi dosa-dosa kita. Kita sudah mati. Dosa-dosa kita sudah dipakukan, dimatikan di atas kayu salib. Tetapi sekarang oleh kebangkitannya, kamu harus hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus dikatakan. Lompat ke ayat yang ke-14. This is the last but not least. Sebab kamu, saya senang sekali baca ayat ini. Tidak akan apa? Dikuasai lagi oleh apa? Oleh dosa. Mengapa dosa? Karena semua problem di atas muka bumi, akarnya cuma satu. 3 huruf dalam bahasa Inggris, 4 huruf dalam bahasa Indonesia. S-I-N. Sin dalam bahasa Inggris. D-O-S-A. Dosa di dalam bahasa Indonesia. Semua akar masalah dalam kehidupan kita. Percideraan, perceraian, kejahatan-kejahatan, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, pengkhianatan. Sebut semua jenis kejahatan yang ada di atas muka bumi ini. Landasannya, dasarnya, akarnya, basicnya adalah dosa. Karena kita berdosa, kita dilahirkan, saudaraku, dengan sifat dosa. Sifat itu gak bisa hilang dari dalam diri kita. Hanya bisa dihapus, hanya bisa dihancurkan, hanya bisa diselesaikan oleh darah Yesus. Oleh korbannya. Tapi dosa saja dihapuskan tanpa ada kuasa untuk kita bisa menang atasnya. Nothing. Sebabnya Yesus bangkit dari kematian. Yang terakhir, musuh yang terakhir yang dikalahkan, kematian. The wages of sin is death. Upah dosa adalah kematian, maut. Kalau maut sudah dikalahkan, semua turunan yang di belakang itu selesai dalam nama Yesus. Ayat ini berkata, sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi, baca keras bersama dengan saya, di bawah kasih karunia. Haleluya. So His divine grace not only erasing all of our sins, all of our rebellion. Tidak hanya saudaraku oleh darahnya dan kematiannya, semua pemberontakan kita, semua dosa-dosa kita, semua evil, all evil dalam itu dihapuskan, diampuni, dipulihkan
diubahkan. Ingat tadi di atas kayu salib terjadi pertukaran. Kita yang dulu jahat, sekarang kita jadi baik. Kita yang dulu penuh dosa, sekarang kita benar. Kita yang dulu kalah melulu, kalah terus menerus, sekarang hidup di dalam kemenangan. Dan saudaraku, oleh kasih karunia ilahi itu juga, lewat kebangkitannya, Alkitab berkata kita hidup dari kemenangan kepada kemenangan. From victory to victory. And even saya percaya from glory to glory. Biarlah kiranya kebenaran yang sederhana ini boleh tidak hanya inspiring saudara, tapi boleh menggerakkan hidup saudara. Membawa saudara dalam keyakinan iman yang teguh. Oleh apa yang sudah dilakukan oleh Raja kita. Allah kekasih hati kita. Tuhan yang begitu mengasihi kita. Membawa kita hidup di dalam kemuliaannya. Dan biarlah hendaknya di dalam dan lewat hidup kita. Dengan demikian, Dia dipermuliakan senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk semua kebenaran-Mu. Dan kami percaya kebenaran-Mu itu ya dan amin. Dan kebenaran-Mu bukan hanya satu konsep, satu filosofi kehidupan. Firman-Mu itu kuasa. Injil-Mu itu penuh kuasa. Dan apa yang kami dengar hari ini tidak disampaikan dengan kata-kata kosong manusia. Tetapi sekali lagi, by the power of your grace. Oleh kuasa anugerah-Mu yang limpah, yang menyanggupkan, yang memampukan kami untuk hidup sebagai alat kebenaran. Hidup untuk menyatakan kerajaan-Mu. Hidup untuk mempermuliakan akan Engkau. Bapa, hamba-Mu berdoa hari ini. Kalau ada umat-Mu yang masih hidup dalam keterikatan, masih hidup dalam kekalahan, masih hidup dalam tekanan. Hari ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan memerdekakan. Doa ini singkat, doa ini sederhana, tapi kami minta di dalam satu nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama saya dengan iman yang teguh, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Dan terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan GBI Rock Surabaya. Saya percaya hari ini kita bukan hanya menerima sedikit, tetapi kita menerima begitu banyak berkat lewat kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Dan biar kebenaran itu menguasai hati dan pikiran kita dan menuntun langkah kehidupan kita setiap hari dari kemenangan kepada kemenangan. Dan pastikan untuk mengikuti ibadah kami minggu depan, karena minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Arman Harijanto. Bagi jemaat yang membutuhkan bantuan doa, informasi komsel, dan informasi pelayanan lainnya, dapat menghubungi nomor hotline kami di Rock Surabaya. Dan saya mau mengajak warga kerajaan untuk share link ibadah ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe seluruh sosial media Rock Surabaya. Happy Sunday all, and God bless you.